Ya, saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini saya ingin menanggapi apa yang ditulis oleh salah seorang komentator, namanya Siswanto. Di sini Pak Siswanto menulis, Anda semakin ngawur. Ya, saya dituduh semakin ngawur, menyuruh baca teks asli Ibrani dan Yunani yang saya kutip dari Galatia dan Kisah Rasul adalah dari kitab Perjanjian Baru yang ditulis dengan bahasa Yunani saja. Ya, ini saya tulis, ya, komentar berikutnya ini saya tulis kesaksian Paulus bahwa Petrus hanya menginjili orang bersunat Yahudi saja dalam terjemahan baru. Tetapi sebaliknya, setelah mereka melihat bahwa kepadaku telah dipercayakan pemberitaan Injil untuk orang-orang yang tidak bersunat. Jadi saudara sekalian, persoalan-persoalan begini sebenarnya sudah sering dibahas, ya. Jadi ayat-ayat yang seperti ini sudah biasa digunakan oleh pendebat-pendebat Islam untuk mengkoreksi ajaran Kristen. Jadi saya sebenarnya agak malas lagi menjawab pertanyaan seperti ini. Tetapi pada sebaliknya, tatkala mereka itu tampak bahwa sudah dimaafkan kepada aku pemberitaan Injil bagi orang-orang yang tiada bersunat itu. Jadi kalau dibahas lagi masalah sunat dan tidak sunat, padahal sudah sering disampaikan oleh pendeta terkait dengan sunat dan tidak bersunat, dan terkait dengan Paulus, terkait dengan apalagi siapa ini, silahkan tunjukkan bukti Alkitabiah kalau Lukas adalah murid Petrus. Pasti song. Silakan tunjukkan bukti Alkitabiah kalau Lukas adalah murid Petrus. Ya, harus ada Anda dulu mendefinisikan apa itu murid, ya. Jangan sampai Anda salah paham yang dimaksud dengan murid. Jadi kita harus sepakat dulu apa itu murid. Yang kedua, apa itu guru, ya. So, jangan sampai yang mau dibahas itu berbeda pendefinisiannya dengan Anda. Ya. Jadi begini saudara-saudara sekalian, bahwa orang-orang Kristen sendiri berbeda pendapat memahami Alkitab. Dan memang ada banyak ayat-ayat di dalam Alkitab itu yang digunakan oleh orang Islam untuk mengkritik Alkitab. Jadi lebih baik orang Kristen yang menjawab, ya, jangan saya. Karena orang Kristen yang lebih tahu Alkitab dibanding dengan saya. Adapun yang saya sampaikan itu apa yang saya pahami, apa yang pernah saya baca. Jadi saya usulkan kepada Siswanto, kalau memang kamu merasa benar, buatlah video dan upload di YouTube supaya orang bisa masuk surga. Karena yang namanya kitab suci itu arahnya adalah memasukkan orang ke surga. Ya, mudah-mudahan Pak Siswanto ini sudah mau menyadari, ya, hal-hal seperti ini. Dan yang menilai itu siapa? Yang menilai bahwa saya ini benar siapa? Kan tidak ada. Yang menilai Anda benar juga tidak ada. Itulah sebabnya saya pernah diajak
debat oleh orang Islam, saya agak malas karena tidak ada yang menilai siapa yang benar, siapa yang menjadi hakim. Jadi kalau memang biasanya itu kalau orang baru pertama membaca Alkitab, begitu dia menemukan ayat yang berlawanan dengan penyampaiannya orang, dia terus mengatakan, wah ini orang sesat, ini orang ngawur. Ya, karena menemukan ayat yang melawan pendapatnya orang yang menjelaskan Alkitab itu. Ya, kejadian-kejadian seperti ini terjadi juga di Al-Quran, terjadi juga di umat Islam. Sampai hari ini tidak selesai. Bahkan ada ustaz-ustaz muda mengkritik ulama yang sudah senior. Jadi kepada saudara Siswanto, ya kalau Anda merasa benar, buatlah video dan upload YouTube supaya orang-orang Kristen masuk surga. Karena tidak mungkin orang Kristen itu menggunakan Injil untuk masuk neraka. Pasti Injil itu atau Alkitab itu digunakan untuk masukkan orang ke surga. Ya, sekian saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Amin.